Di mana-mana orang pengen sukses. Cita-citanya manusia itu sukses. Bahkan sebagian manusia itu mengawali sukses tuh dari awal. Sekolahin TK 2 tahun. Habis itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA, kemudian kuliah perguruan tinggi berapa? 4 tahun. Dan S1, S2 dan seterusnya. Apa katanya? Biar sukses sekolah biar pinter, ntar dapat kerjaan yang bener, maka hidupnya nyaman, gitu. Seorang pengusaha bilang ngajarkan ke anaknya biar sukses kayak pengusaha besar, ya harus berani belajar, harus belajar sama orang-orang bisnismen. Biar kamu sukses dalam bisnismu, biar berkarya, biar jaya, biar sukses dalam perdaganganmu, supaya menjadi pengusaha yang sukses. Terus diajarin belajar. Orang yang punya harta banyak bilang, cari duit yang benar, jangan malas, kerja pagi, pulang sore. Taati bosmu biar kamu naik pangkat, jabatannya tinggi, duitnya gede, begitu. Supaya apa ujung-ujungnya? Kamu sukses dipanggap orang, dianggap orang. Kalau dianggap orang kan enak, ya enak atuh. Kalau dianggap mending, kagak enak. Maksudnya apa? Lu sukses, punya jabatan tinggi, pendidikan tinggi, hartanya banyak, diorangkan sama manusia, supaya apa? Itu adalah termasuk orang yang sukses. Tidak sedikit orang yang menjadikan dirinya, anaknya, keluarganya, ya, untuk menjadi sukses dunia, rela keluar harta banyak, rela keluar waktu banyak, jiwa raganya untuk mencapai kehidupan yang sukses. Pokoknya kalau punya jabatan tinggi, sukses lo hidup, gak ribet, ya. Kalau punya harta banyak, kagak susah lo hidup. Padahal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan itu bukan hanya di dunia, karena ada kehidupan di akhirat nanti. Jadi ada masa depan pra kematian, ada masa depan pasca kematian. Ada dua tuh. Ada masa depan pra kematian, yaitu tadi yang disebutin tuh. Kerja yang benar, kerjanya benar, hasilnya benar, ya. Yang rajin supaya jadi orang yang beruntung, jadi orang yang sukses. Versi-versi dunia kesuksesan kita tuh duit banyak, jabatan tinggi, sukses. Umum-umum saja. Tetapi jangan sampai kita ngurusin masa depan pra kematian, tetapi lupa masa depan pasca kematian. Lah emang ada. Kita ngomongin sukses dunia doang, kita juga pengen sukses di akhirat kayak apa modelnya. Kalau kesuksesan dunia tadi sudah kita sebutkan cara-caranya, tetapi itu pun belum pasti, karena nggak semua orang yang kerja itu jadi orang sukses. Karena nggak semua orang yang katanya kerja siang dan malam sampai malam jadi siang, siang jadi malam, berangkat anak bini masih molor, pulang anak bini udah molor, katanya targetnya kaya, targetnya sukses, belum tentu juga sukses. Artinya masa depan semu. Kadang target kita nggak tepat sasaran. Udah sekolah juga, udah sarjana juga, kok belum sukses? Ya kan gitu. Banyak yang nganggur juga. Bahkan sekarang mah banyak yang nggak kerja juga. Targetnya sukses.
Jangan sampai kita ngurusin kesuksesan dunia yang sementara, yang semu. Bukan tidak boleh, silakan. Boleh-boleh saja, haram enggak, bahkan dianjurkan. Kita mempersiapkan diri masa depan, itu boleh, tidak masalah. Yang jadi masalah kita sibuk menyiapkan masa depan semu, masa depan dunia, tetapi lupa dengan masa depan akhirat. Ini yang bahaya. Silakan kejar. Kita sekolah biasa, bagus, harus kita berpendidikan, harus kita punya jabatan. Tapi mbok ya jangan lupa masa depan akhirat ini. Maksudnya dipikirin. Kalau masa depan dunia kita persiapkan, maka masa depan akhirat wajib harus semangat untuk mempersiapkannya. Loh kok kenapa dipersiapkan? Karena jamaah dirahmati Allah, kan kita tadi bilang kita pengen sukses, tapi ingat dunia juga pengen sukses, akhirat lebih-lebih juga pengen sukses. Cuma hitungan sukses akhirat beda dengan hitungan sukses dunia. Emang begitu Pak Ustaz? Begitu. Mungkin sebagian orang mengatakan yang sukses dunia itu yang hartanya banyak. Umumnya yang sukses dunia itu yang jabatannya tinggi, aman, dia mah duit segalanya, dia tinggal beli hukum dengan duitnya, tinggal merubah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kenapa? Duit udah ngomong. Ya, oh katanya dia orang sukses, bisa mengatur kehidupan dunianya dengan harta dan jabatannya. Oh enak. Tetapi di akhirat nggak begitu. Di akhirat beda. Yang sukses siapa? Bukan yang punya harta banyak, bukan yang jabatannya tinggi. Yang sukses di akhirat, yang masa depannya gemilang di akhirat adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sukses di akhirat itu yang selamat dari bakaran api neraka dan masuk ke dalam surga. Faqad faz, itu baru sukses, itu baru selamat, itu baru jaya. Kalau jaya di dunia di sono dibakar, kalau kaya di dunia di sono belangsak, maka apa makna daripada kesuksesan kalau kesuksesan dunia? Kenapa? Kesuksesan dunia dinikmati ketika hidup, karena ketika udah nggak hidup lagi, udah nggak enak lagi, udah nggak di tetapi di akhirat kita kumpulkan, kita siapkan, itu tadi akan menyelamatkan daripada siksanya Allah dan akan menjadi penyelamat dan dimasukkan ke dalam tempat yang paling nikmat, yaitu surga. Maka Allah katakan faqad faz. Nah ini yang punya masa depan yang gemilang. Jadi masa depan yang gemilang, yang mantap, yang selamat, masa depan akhirat ketika dia mempersiapkannya ketika di dunia, pra kematian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan dalam Al-Quran mengenai yang sukses masa depan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita dengan ayat yang saya sampaikan tadi, surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian mikirin, siapin masa depan. Siapin tuh salat, siapin tuh baca Quran, zikir jangan sampai ngantuk, dakwah jangan sampai kendor, karena itu adalah merupakan bekal kita dan untuk menjadi orang sukses di akhirat. Artinya modal sukses di akhirat, masa depan yang gemilang di akhirat adalah persiapannya sekarang. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, yang taat sama Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia orang yang sukses, dia orang beruntung
dengan beruntung yang sangat besar, dengan kesuksesan yang betul-betul luar biasa. Apa syaratnya? Amal soleh. Begitu. Jadi orang mempersiapkan masa depan akhirat itu amal soleh. Jangan harap kita jadi kaya di sono kalau kita kagak mau sedekah. Jangan harap kuburan kita terang kalau kita kagak mau tahajud. Jangan harap kita bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim kalau amal-amal kita kurang, kalau amal-amal kita tidak ada, bahkan kita meninggalkan amal. Bakalan ringsek, bakalan susah, bakalan repot, bakalan sakit di sono. Masya Allah. Oh begitu, tiket kudu beli di sini. Persiapan akhirat bukan di akhirat, persiapan akhirat di dunia. Jangan sampai kita nyesel di dunia, gagal panen, tanam lagi bisa. Dagang bangkrut, dagang lagi bisa. Ya. Tetapi kalau di akhirat bangkrut nggak bisa lagi nanamnya lagi. Kalau di akhirat sudah nyesel nggak bisa lagi balik ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Orang-orang di akhirat nyesel ketika diajakin sholat banyak alasan. Udah waktunya sholat nih, ya udah lu duluan aja. Lu kan belum haji, gua mau haji 3 kali, sholat mah kudu banyakan, lu duluan dah. Kali lu mah sholat mah masih belentang-belentong, lu ngajakin sholat duluan. Gua mau haji 3 kali, nggak lihat nih harganya nih 40 juta nih haji. Berangkat lu. Iya, kan ada yang begitu, ajak sholat ngomongan ke belakangan. Sampai ada yang bilang lu duluan aja duluan. Ya, besok diajak lagi. Pak, sholat yuk. Dah lu gue belakangan aja, ntar duluan, gue masih repot, masih kotor belum mandi. Pan katanya kalau ibadah kudu suci, kudu bersih. Jadi alasan aja, padahal abis sholat sampai zikir la ilaha illallah 100 kali, sampai kita salaman-salaman, sampai kita tilawah, kita balik dengan jalan yang sama ketemu sama dia. Itu ke orang masih kata dia apa tadi? Ku mandi dulu biar bersih, pan ibadah kudu emang alasan doang. Sampai kita balik dia belum mandi, sampai dibilang diwakilin, udah lu surga, lu duluan, surga gua punya sendiri. Surga gua punya sendiri, katanya lu sholat aja udah. Ya kali lu belum bener, gua udah bener banget, udah tenang aja lu, tuan gua ya. Pahit asam hidupnya ini, pahitnya hidup ini kebanyakan gua pengalaman, uban juga ya, kebanyakan gua udah lu sholat aja tenang dah, gampang ntar gua sholat begitu. Itu sekali didatengin, 2 kali didatengin, Masya Allah ya. Pas yang terakhir didatengin kagak ada. Kemana tuh orang Pak? Kemarin saya ngajakin sholat, wakilin baik. Kemana dia? Orangnya udah berangkat kemana? Di masjid? Iya. Sendiri? Enggak. Sama siapa? Jamaah. Jalan? Enggak. Diapain? Gotong. Waduh. Kemarin katanya dimandiin dulu. Iya bener, tadi dimandiin dulu dia. Dimandiin, dipakein baju, cuma baju bukan baju biasa. Orang ada kantongnya, orang ada jahitannya. Kain kafan. Getol banget dia. Kudu buru-buru kata Pak Amil. Buruan, bake ini. Begitu kata istrinya. Padahal istrinya yang biasa hari-hari ngekepin, anak yang biasa hari-hari dikelonin. Ya Allah, keluarganya bilang buru-buru Pak Amil pindahin ke Solo. Jangan lama-lama. Itu kira-kira tuh mayat apa taruh di ruang tamu apa di kamar?
di ruang tamu, ditutupin kanan kiri Yasin, masya Allah ya. Sampai ada yang kita bilang, Bu, ibu kan masih muda, tuh bapak udah meninggal, ibu nggak sayang sama bapak? Sayang, taruh dalam aja kalau sayang, taruh kamar, jangan di luar ya. Kali seminggu sampai 40 hari taruh di kamar ya, jangan dikuburin dulu, kan ibu masih cinta. Lah jangan, ntar kalau bau gimana? Oh enggak, gua nggak kepin mayat. Begitu kata ibunya. Padahal dia bilang cinta sehidup semati abang. Kalau udah jadi bangke, apa dia berani bilang cinta sehidup semati? Kalau bisa buruan dah buruan, bau bangke, ngapain piara bangke di rumah kita? Udah buruan, begitu dibawa tuh ke masjid. Maka ada istilah waktu hidup ogah ke masjid, giliran mati digotongnya maunya ke masjid. Masya Allah, hati-hati tuh, hati-hati. Itu masa depan apa tuh? Masa depan akhirat. Kalau nggak dipersiapkan bahaya. Ujung waktu hidup di dunia akan terputus dengan adanya kematian. Udah nggak sholat lagi tuh. Yang ngajak sholat juga udah kagak. Nah, dia udah mati. Yang ngajak bukan kita. Ngapa? Malaikat Israil duluan. Ketika yang bapak yang berjenggot yang ngajak masih ada alasan, belum mandi, lu duluan, masih repot. Yang datang ketika pakai jubah, ngajakin sholat, ngajakin ngaji, alasan gua kondangan dulu, anak repot, banyak urusan, banyak kerjaan, lu duluan. Ketika yang datang bukan yang berjenggot, bukan orang, bukan apa, yang datang adalah malaikat. Dan malaikat itu tugasnya nyabut nyawa, ngajakin ente pulang. Gak ada alasan mau mandi. Malaikat kondangan dulu, ngapa? Ini kondangan, masih ada banyak kondangan. Amplop udah dimasukin, duit udah banyak ini. Ntar dulu apa mati? Ntar dulu. Lu gegabah amat sih, buru-buru amat. Ntar barang 200 tahun lagi ya. Kata malaikat sekarang. Kata malaikat apa? Sekarang. Itu nggak sempet itu alasan mandi. Boro-boro mandi, ngurusin jabatan nggak sempet. Lah jabatan baru ke setengah bulan, penjabatan 5 tahun. Lah gimana nih, jabatan masih banyak, masih lama ini. Udah pulang, waktunya pulang. Tuh jabatan gue gimana? Ganti sama orang lain. Tuh anak bini gue yang masih demplon bagaimana? Anak masih lucu, bini masih ceplok cendol baenol montok. Itu gimana tuh? Ya umur masih 30-an. Ya Allah, mana bening banget itu. Nah, tenang, ada Ustadz kayak masya Allah tuh. Kata malaikat balik. Nggak ada alasan. Coba kalau udah tertutup masa depan dunia, akan kembali kepada masa depan akhirat dengan adanya ajal, yaitu kematian. Masya Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin walaupun sesaat. Artinya nggak ada alasan. Maka masa depan itu kita punggulin, ini masa depan akhirat. Ini orang-orang lagi khurut, ini lagi mikirin nih gimana nih masa depan akhirat. Kita lagi ngaji begini, mikirin nih, ini adalah ada hubungannya dengan masa depan akhirat. Kenapa? Yaitu tadi, karena berhubungan masa depan akhirat dengan ketaatan. Ketaatannya baik, imannya baik, hidupnya baik, kematiannya baik, di akhiratnya diberikan tempat yang terbaik. Imunnya rusak, kehidupannya rusak, jiwanya rusak, matanya rusak. Bukan zohir matanya rusak, tetapi mata, kalau imannya lemah, imannya hilang, naudzubillah, iman rusak, jasad rusak, hati rusak, segalanya rusak. Makanya jangan harap kalau orang nggak punya iman.
itu hidupnya susah. Dalam arti susah itu bukan nggak punya harta, nggak punya duit, tetapi hidupnya susah. Kok begitu? Bukannya orang bahagia punya duit? Nggak semua orang bahagia punya duit. Nggak semua orang punya duit bahagia. Nggak semua orang punya jabatan tinggi bahagia. Banyak yang stres. Kenapa? Karena kebahagiaan dalam hati. Iman rusak, hidup rusak. Hidupnya rusak. Kenapa? Nggak ada aturan. Karena agama datang untuk mengatur manusia, supaya manusia itu jadi benar dan terarah. Ngikut dengan agama akan hidupnya berkah dan terarah. Nggak ngikut agama hidupnya sengsara, terserah dirinya deh dengan hawa nafsunya. Artinya apa? Larangan Allah ya lewat, perintah Allah lupa, terus jalan. Itu hidup nggak akan benar, nggak ada arahnya. Karena apa? Minta kagak, ihdinas siratal mustaqim kagak minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kagak juga. Artinya apa tuh? Orang kagak sholat, kagak minta sama Allah, nggak minta dibimbing kepada jalan yang benar, hidupnya bakal morat marit kalau agama nggak ada dalam kehidupan manusia. Mata terserah dia, mau mata mau dilihat. Kadang-kadang laki-laki semuanya dilihat ya. Yang nenek-nenek pakai kerudung, pakai gamis, oromanya cakep banget, pakai gamis pink, kerudungnya pink, pakai motor Mio, kata kita mau perawan ini. Pas kita dilihat ya cabe-cabean 90-an, pakai motor Mio, pakai celana legging, kata kita celana bagi, masya Allah. Tertipu dengan kehidupan dunia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jadi apa kesuksesan yang sebetulnya? Masa depan itu adalah masa depan akhirat. Lu siap kagak siap, seneng kagak seneng, bakalan kusono. Terus tentunya gimana di dunia? Beli buru-buru tiket di dunia. Sholat jangan lu lewatin, ngaji jangan lu lewatin, kemaksiatan lu tinggalin, ketaatan tingkatin, iman tinggiin, ya keburukan tinggalin. Begitu sebagai masa depan akhirat. Kalau itu nggak dilakukan, walhasil masa depan buruk di akhirat. Nggak usah sampai akhirat, di alam barzakh udah buruk. Dan yang dikatakan sukses di akhirat diawali dengan kematian dengan ucapan la ilaha illallah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, sukses ente masuk surga. Maka mudah-mudahan duduknya kita menjadi wasilah kebaikan, menjadi ridhonya Allah, sehingga Allah wafatkan kita dengan kalimat yang agung dan Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para jamaah itu menyampaikan tentang kalimat ini. Karena apa? Risau, kepikiran manusia yang lain jangan sampai mati nggak bawa ini kalimat. Karena apa? Ini akan menjadi kesengsaraan dan akan menjadi kebahagiaan. Maka sampaikan terus kalimat iman ya, berbahuri terus kalimat iman agar kita mati dalam iman. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita untuk menyebarkan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, jangan bosan jadi orang baik, kata Kiai Herman. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan duduk sama orang yang baik. Jangan bosan berbuat baik. Jangan bosan duduk sama orang yang baik walaupun kamu belum baik. Belajar baik. Duduk sering dengan orang yang baik walaupun masa lalu kamu itu bukan masa lalu yang baik. Kenapa? Kalau belajar duduk dengan orang baik ya, dengan orang-orang yang soleh,
maka masa lalu yang buruk-buruk Allah ganti dengan kebaikan. Itu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan jadi orang baik, duduk bersama orang yang baik, walaupun belum bisa baik, belajar baik dan belajar menyebarkan kebaikan ke seluruh alam. Insyaallah semua bersedia. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.